Kalau ada pertanyaan siapa kira-kira orang-orang yang dalam tanda kutip agak nyinyir kepada gerakan Iran membabat Israel karena Iran itu adalah Syiah, mungkin 3 orang ini yang kita bisa lacak di media dengan berbagai varian narasinya. Kalau yang Ustadz Felix Shaw itu mengatakan sebetulnya Iran berperang dengan Israel itu bukan membela Palestina, itu karena Iran diserang, dan sebetulnya itu Iran dulunya adalah bestinya Israel, bestinya Amerika. Makanya Benjamin Netanyahu itu kan mengajak masyarakat Iran untuk kembali ke fase sebelum revolusi Islam Iran, yaitu kembali ke pemerintahan sebelumnya di mana berkawan. Jadi cuma masalah itu, nggak ada urusan dengan membela Israel, membela Palestina. Kalau yang tengah ini semuanya bawa-bawa surah Ar-Rum sebetulnya. Yang Harry Pras ini, ya sudah kita berbahagia saja. Mereka perang hancur-hancuran dua-duanya. Sebagaimana Nabi dulu berbahagia ketika Romawi berperang dengan Persia. Nah kalau yang satunya lebih dahsyat lagi. Yang Buya Zulkifli ini. Di mimbar Jumat. Dia berkhutbah bahwasanya itu perang-perangan itu adalah perang yang disetting justru untuk menguntungkan Israel. Artinya Iran di sini berperan dalam perang-perangan itu justru untuk mengalihkan isu. Dunia fokusnya teralih kepada perang ini. Alih-alih fokus kepada bagaimana kekejaman Israel di Gaza, tapi karena ada perang ini, semua itu menjadi hilang. Semua orang lihat perang. Sehingga ada peristiwa besar, yaitu Long March. Berapa ribu orang itu tertahan di Mesir. Padahal itu bisa mengguncang Israel. Tapi karena berhasil mengalihkan isu dengan perang-perangan ini, maka hal-hal besar yang merugikan Israel itu menjadi tertutupi. Dunia jadi tidak tahu. Berarti posisi Iran di sini adalah bersekongkol untuk menutupi kejahatan Israel. Kira-kira begitu kalau kita narasikan dengan narasi yang lebih tajam. Di situ juga ada pembunuhan kepada orang yang dikasih makanan dan sebagainya. Bahkan Netanyahu dalam parlemennya di Israel sudah hampir digulingkan. Tapi karena Iran mau berperan untuk perang-perangan, maka fokus dunia menjadi kembali kepada perang itu, sehingga lupa semua tentang persoalan Netanyahu, tentang kekejaman tentara Israel di Gaza, bahkan tentang gagalnya program besar, yaitu Long March dari Mesir sampai ke perbatasan Gaza, untuk menyadarkan dunia tentang kejahatan yang terjadi di Gaza. Dari 3 orang ini, apapun narasi mereka, pada akhirnya mereka itu sepertinya dalam tanda kutip kurang legowo, atau merasa ada yang salah ketika justru yang berani menggempur Israel itu Iran. Saya berpikir seandainya yang menggempur itu Mesir, atau mungkin Arab Saudi, atau mungkin Turki, yang dianggap sebagai negara Sunni, bukan Syiah, mungkin narasi-narasi itu tidak akan ada. Tapi ini asumsi saya, bisa jadi tidak, bisa jadi tetap ada. Tapi kalau dilihat dari polanya, mungkin juga tidak, tapi mungkin juga tetap ada. Saya akan coba sampaikan satu analisa yang mungkin lebih mudah dipahami. Kenapa ketika ada satu kelompok yang tampil begitu gagah menghantam Israel, lalu secara tidak langsung berkaitan itu dengan pembelaan kepada Palestina, kelompok-kelompok ini nggak terima. Pelan-pelan menjawab ini bukan kebenaran yang pasti, tapi mungkin ya mungkin tidak. Bisa jadi begini. Satu peristiwa pembantaian di Palestina itu, korbannya orang-orang Gaza itu dilakukan oleh tentara-tentara Israel, IDF dan sebagainya. Itu satu peristiwa. Lalu muncul orang-orang teriak-teriak Free Palestine. Orang-orang berkhutbah di panggung-panggung mereka. Ada kekejaman kepada saudara kita di Gaza. Ada pembantaian. Anak-anak dibunuh, perempuan dibunuh. Lalu dikenallah orang-orang para pembela Palestina. Dia pakai shell bendera Palestina. Dia sebar-sebar nomor rekening atau sebar-sebar minta donasi. Dia teriak-teriak boykot. Boykot Israel, boykot produk-produk yang berkaitan dengan Israel, boykot produk-produk yang mendukung Zionis. Dan itu dianggap sebagai satu-satunya power
untuk membela Gaza, membela Palestina. Kalau kita analisa, itu sebetulnya bukan melindungi Gaza, tapi semacam membantu saja. Orang yang lapar dikasih makan, yang kesulitan obat dikasih obat. Tapi kalau menghentikan serangan Israel, apa ya Israel bisa dihentikan dengan demo? Israel itu, jangankan kepada demo, jangankan kepada sampai copot gigi Anda teriak, kutuk Israel, itu nggak akan ada gunanya. Israel itu kepada PBB saja tidak tunduk. Kepada yang berhak mengatur negara-negara di dunia, Israel tidak tunduk. Apalagi kepada kita. Sampai jenggotan kamu demo, apa urusannya dengan menghentikan Israel? Tidak ada. Maka satu-satunya yang bisa menghentikan Israel itu digempur Israelnya itu. Dan ternyata itu yang melakukan Iran. Bukan Ustaz Felix. Bukan Buya Zulkifli ini. Artinya apa? Ini panggung orang-orang ini untuk bicara tentang Palestina, bicara tentang Gaza. Tiba-tiba menjadi nggak ada artinya ketika Iran sekali merudal. Ya kalau ada panggung, ada satu bintang bersinar, tiba-tiba datang orang yang sebetulnya niatnya nggak mau manggung di situ. Nggak ada urusan Iran itu dengan Palestina, enggak. Ada urusan dengan Israel. Tapi mau tidak mau kita berpikir waras. Ya kalau dia arahnya menghantam Israel, itu berarti menghantam bagian vitalnya. Menghentikan, bukan hanya melindungi, tapi menghentikan. Sementara kalau nyumbang makanan, nyumbang obat, tapi tidak bisa menghentikan penyiksaannya itu. Bukan tidak mungkin ada orang yang berpikir, wah kalian juga berdrama itu. Orang-orang yang sudah mau mati, kalian hidupkan lagi, kalian kasih makan lagi, kalian kasih obat lagi. Setelah sehat digempur lagi. Mati juga. Ya mending gak usah dikasih makan sekalian mati. Kalau kamu mau main jahat-jahatan framing. Tapi kan semua orang itu malah yutroku kulluhu la yudrok. Terbalik. Malah yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Kalau kamu bisanya hanya nyumbang, bisanya hanya bilisan teriak-teriak. Tiba-tiba ada orang yang berlipat-lipat jangkauan kemampuannya di atas kamu. Nggak usah nyinyir. Itu sih poinnya sebetulnya. Kamu tidak bisa nyerang Israel. Ada yang bisa nyinyir. Hanya karena khawatir nanti kiblat rujukan dunia ketika memandang siapa pembela Israel jatuhnya ke Iran, bukan kepada kalian. Wah jangan gitu Pak. Nggak ada orang memperjuangkan kebenaran itu masih bicara siapa yang harus jadi nomor satu. Kalian bantu kasih makan bagus. Kalian serukan kepada dunia untuk membela Palestina bagus. Iran menggempur Israel, nggak perlu diusik-usik. Itu nggak ada niatan untuk bela Palestina. Lah yang nggak ada niatan aja tapi efeknya signifikan. Daripada yang niat bersungguh-sungguh, jihad, teriak-teriak, donasi lah, sepanduk lah. Apa hasilnya? Dalam tanda kutip kalau kepada menghentikan Israel. Apa pernah Israel berhenti karena di demo? Apa pernah Israel berhenti karena kalian kasih makan rakyat Gaza? Apa pernah Israel berhenti hanya karena kalian boykot? Nggak pernah ada sejarahnya. Israel itu akan berhenti kalau digempur Israelnya. Jadi kalau mau main gampang-gampang ngomong, ya Iran tidak niat bela Palestina, Iran tidak niat melindungi Palestina, iya Iran niatnya menghancurkan Israel. Ya setelah Israel hancur apa yang terjadi? Apa ada yang akan menjajah Gaza? Nggak ada. Yang nggak niat aja berhasil lah, kalian berniat dari kecil. Sampai tua berniat. Nggak ada hasilnya. Dalam tanda kutip, bukan kita mendiskreditkan perbuatan orang, tapi hasil kepada menghentikan itu. Jadi kalau ada kebakaran, kalian ini adalah posisinya, ya mungkin jangan sampai anak-anak deket di situ, biar nggak terbakar. Itu pun sudah banyak yang terbakar. Jangan sampai rumah ini juga terbakar. Kalian pindahkan barang-barang, mematikan api, nggak ada Pak. Rudal tidak bisa dimatikan dengan mie instan Pak. Tidak bisa dimatikan dengan spanduk. Tidak bisa dimatikan dengan boykot, bacot, teriak-teriak, nggak ada itu. Tidak bisa dengan memframing, wah ini kemenangan. Aduh, nggak ada begitu. Ini zaman perang. Kalau Anda mau mematikan satu negeri ya, yang sudah tidak bisa lagi dengan cara yang lain, ya mungkin kalau bukan Israel pelakunya, mungkin bisa negara yang punya posisi biasa-biasa, mungkin kita bisa pengaruhi diplomat dunia. Kita mungkin bisa, apa bahasanya itu ya, meyakinkan kepada dunia untuk mengadili Israel. Tapi Israel itu negara yang tidak pernah dapat sanksi, yang benar-benar semena-mena dan sudah tidak bisa diadili oleh negara, oleh PBB. Maka pengadilan adalah pengadilan jalanan, digempur negaranya. Itu yang diambil oleh Iran.
Niat bela Palestina? Enggak. Tapi enggak niat aja berhasil. Apalagi ada niat. Ya kira-kira begitu. Allahumma